Hikmatu tahrimi al-ibadati ala haiti wan nufasai. Hikmah diharamkannya ibadah atas orang-orang yang haid dan nifas. Al-haiti orang yang haid wan nufasau dan orang yang nifas. Haramallahu alal haiti, Allah mengharamkan atas orang yang haid, orang yang sedang haid, wan nufasai dan orang yang sedang nifas. Harama itu mengharamkan ya, haram, melarang, antusolia, antusolia, antusolia. Kok ini ada annya? Karena ini sudah ada kata kerja di depan. Jadi di sana ada annya, di sini Bu ada kata kerja antusolia untuk mengerjakan sholat. Li'ana as-sholata wukufun, li'ana karena sesungguhnya atau karena bahwasanya as-sholata, sholat itu wukufun berdirinya, berdiri atau berdirinya baina yadayillahi, berdiri di hadapan Allah. Baina yadayillahi itu di hadapan Allah, di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Wa munajatun, munajat itu berbisik. Ya, berbisik. Kenapa berbisik ya? Kalau kita doa kepada Allah kan memang tidak boleh keras. Berbisik, sekedar terdengar di telinga sendiri. Tapi kalau khutbah atau di masjid kenapa keras? Itu penceramahnya ya supaya yang belakang dengar kalau itu Bu ya. Bukan karena Allah butuh suara keras tidak. Supaya yang belakang dari jamaah dengar. Maka kalau ada orang yang mengatakan itu adzan kok keras-keras padahal Allah kan nggak tuli. Salah dia. Adzan itu bukan menyeru Allah tapi menyeru manusia agar terdengar sampai jauh. Ya, terdengar sampai jauh yang di ladang, yang di toko, yang tidak dekat masjid tahu udah waktunya maksud sholat. Bukan menyeru Allah tapi menyeru manusia adzan itu. Wal haidu wan nufasa'u, dan orang yang haid dan nifas mutalawisatani itu kotor atau berlumur bidami dengan darah. Berlumur atau kotor dengan bidami darah. Wakama, dan sebagaimana annahu sesungguhnya la yaliku tidak patut, tidak pantas. Yaliku itu pantas, la tidak, jadi tidak pantas, tidak patut. Bil insani, bagi manusia, an yukobila, ini aslinya yukobilu, kok jadilah ada an ini kan menasabkan Bu ya, ini jadi fathah. Yukobilu, depannya ada an, jadi an yukobila. Untuk menemui atau menghadap, menemui ahadal udama'i, seorang yang mulia, seorang pembesar. Misalnya boleh diartikan atau pejabat atau orang yang mulia saja ya, tidak harus pejabat. Orang yang dihormati. Fit dunya, di dunia, orang-orang mulia yang di dunia, orang-orang pembesar-besar di dunia. Wahua, dan dia siapa? Tadi yang diumpamakan orang yang haid dan nifas itu, tapi ini mengambil ibarat lain. Tidak patut bagi seorang manusia bil insani an yukabila, menyambut atau menemui ahadal ulama'i, seorang yang mulia, orang besar, fit dunia, di dunia, wahwa, dan dia fi siabin, dalam keadaan berbaju. Siabin itu jamak dari saubun. Saubun itu pakaian, siabin berarti pakaian-pakaian itu. Ini jamak dari saubun. Qadiratin, kotor. Qadiratin, kotor. Nggak pantas kita menghadap raja dalam keadaan kotor. Biasanya begitu ya. Seorang dosen misalnya akan dipanggil rektornya karena akan dipromosikan kenaikan tingkat. Pasti ini ya, dosen mempersiapkan diri dengan pakaian yang baik. Kalau beliau ini sedang
pakaiannya kurang pantas karena pakaian tidur pasti ganti dulu ya. Nah, seperti itu. Ini menghadap manusia saja perlu mempersiapkan diri dengan penampilan terbaik, apalagi menghadap Allah. Menghadap Allah dalam keadaan kotor. Kotor yang gimana? Itu kalau keluar darah, nifas dan haid itu kan dalam keadaan kotor, dalam keadaan najis maksudnya. Karena darah ketika keluar dari najis. Ya apalagi begitu ya, menghadap manusia aja ketika dalam keadaan kotor kan kita tidak pantas, apalagi menghadap Allah. Maka dilarang bagi orang yang nifas dan haid melaksanakan sholat, dilarang sholat. Karena sholat itu menghadap raja di raja, bukan pembesar di dunia, tapi raja di raja. Tapi kalau menghadap pembesar di dunia dalam keadaan haid, ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau dalam keadaan pakaian kotor, ya ini kan kurang menghormati ininya ya, tuannya atau yang memanggil dari pembesar orang mulia tadi. Mutalatikotin ini yang terkena pakaian yang terkena najis ya, dengan najis najasati najis. Fa innallaha maka sungguhnya Allah aula paling paling utama ya, paling utama. Kalau kita menghadap raja tadi kan mempersiapkan diri ya, misalnya dipanggil gubernur gitu ya, untuk menerima penghargaan. Itu seminggu sebelumnya sudah memikirkan ya sepatu terbaik, kalau nggak punya sepatu beli dulu. Baju terbaik, apa nanti yang dipakai, seminggu sebelumnya sudah memikirkan. Bahkan mandinya juga seminggu sebelumnya sudah mandi itu ya. Karena saking ini semangat sekali ya, karena akan dipanggil menghadap, pembesar, menerima penghargaan. Nah ini, Allah lebih berhak untuk kita, berlaku seperti itu, menempatkan diri seperti itu. Bi an yata'adaba beradab gitu, untuk beradab. Lebih utama untuk kita, beradab, ketika menghadap kepada Allah dengan memakai adab. Kata apa itu adab. Fi di dalam haknya. Jadi Allah lebih punya hak dibanding pembesar-pembesar itu ketika kita menghadap Allah. Fi dalam haknya. Li'annahu karena sesungguhnya dia punya itu kembali pada Allah a'zamu sebaik-baik atau paling agung min kuli atimin dari semua yang dianggap agung. Karena Allah itu maha agung, paling agung dari setiap yang dianggap agung, dianggap besar. Begitu ya Bu ya, alasannya kenapa sih? Salah satu alasan ini ya, kenapa sih orang haid dan nifas kok tidak diperbolehkan sholat? Iya, sholat itu menghadap Allah, menghadap raja di raja. Kalau menghadap manusia saja, pembesar, orang-orang mulia yang kita muliakan saja, kita mempersiapkan diri dengan penampilan terbaik, pakaian terbaik. Masa menghadap Allah dalam keadaan kotor, dalam keadaan punya najis itu apa, haid dan nifas. Ya ini kurang pantas maksudnya begitu. Kalau misalnya kita pengen sholat, tapi Allah nggak membolehkan. Karena apa? Nggak pantas menghadap Allah dalam keadaan kotor. Allah yang tidak memperbolehkan. Allah yang tidak memperbolehkan. Walaupun sangat ingin ya bagi ibu-ibu, para wanita yang dalam keadaan haid dan nifas itu sudah pengen sholat nih, udah lama banget nggak sholat nih, udah kangen, tapi tetap nggak boleh. Allah melarang. Kalau sholat memaksakan sholat, dosa hukumnya bukan mendapatkan pahala, dosa, nggak boleh. Wa kadzalika kita lanjutkan. Haramallahu 'alaiha tawab. Dan demikian itu juga wa kadzalika harama Allah melarangkan, Allah mengharamkan alaihima hima kembali pada yang haid dan nifas ya, atas keduanya. Alaihima atas keduanya, atas orang-orang yang haid yang dan nifas. At-tawab, tawab, tidak boleh tawab. Sama seperti tadi ya Bu ya, karena tawab itu kedudukannya seperti sholat. Sholat sunnah. Tadi kan saya dijelaskannya, kalau tidak masuk Masjidil Haram, diutamakan tawaf sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid.
belum memungkinkan. Tapi kalau duduknya di belakang, nggak di dekat Ka'bah, di area tawaf, ya sudah sholat tahiyatul masjid. Li'ana al-Ka'bata, karena sesungguhnya Ka'bah itu akdasu. Akdasu itu paling kudus, paling suci, makanin tempat, tempat yang paling suci. Indah Allah, di sisi Allah. Ya, tempat yang paling suci di sisi Allah. Fakholikun, fakholikun, fakholikun itu Udah, itu terakhir teh. Linknya ditutup hari ini. Bagi. fakholikun, maka pantas bagi kita bina. Fakholikun, maka pantas. Sudah sepantasnya bina bagi kita. An-nahtarimaha untuk memuliakannya. An-nahtarimaha. Hanya ini kembali kepada Ka'bah. Kata ganti Ka'bah. Kok mau Anas? Ya Ka'bah kan akhirannya tak marbutoh. Manas jenisnya dia. Jenis katanya manas. An-nahtarimaha untuk memuliakannya. Nahtarimu, ini fi'il mudhari ya Bu ya. Domirnya nahnu, ada nonnya. Nahtarimu, kok ini ma, ada an. An jadi an-nahtarimu. Asalnya nahtarimu. Wa nu'azimmaha dan memuliakannya. Dan memuliakannya. Ka'bah ini tempat yang paling suci di sisi Allah itu. Fakholikun, maka sepantasnya bina bagi kita anak tarimaha untuk memuliakannya, wa nu'azzimaha dan mengagungkan. Wanam na'a, maka kita tidak boleh. Ya, panam na'a, maka tidak boleh. Minat tawafi, dari tawaf. Dari bagi orang yang hedan tawaf tadi ya. Hedan nifas, kalau hedan tawaf. Hedan nifas tidak boleh tawaf. Nisa ana, perempuan-perempuan kita, idza kunna fi hadhil hal. Idza kunna, apabila mereka kunna, idza kunna, apabila mereka para perempuan fi hadhil hal, fi hadhihi ini dalam keadaan ini, al-hal itu keadaan. Fi hadhil hal dalam keadaan ini. Keadaan apa? Keadaan nifas. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Waharama dan mengharamkan Allah mengharamkan alaihima atas keduanya, yaitu yang haid dan nifas, masal mushafi wa hamlahu, menyentuh mushaf dan membawanya. Masal mushafi, menyentuh mushaf, wa hamlahu, dan membawanya. Limuro'a, untuk menjaga, limuro'ati, untuk menjaga. Ya, muru'ah itu untuk menjaga ya Bu, muru'ah, limuru'ah, untuk menjaga martabat, tidak meminta-minta walaupun dalam keadaan miskin. Muru'ah, menjaga muru'ah ya, jaga muru'ah martabat. Walaupun di dalam keadaan kekurangan tidak mengeluh. Mengeluhnya ke suaminya saja ya. Istri ini nggak mau ngeluh ke mertuanya, ke ibunya, ke orang tuanya atau mertua atau ke orang lain. Ngeluhnya ke suami saja. Terus kalau suami ngeluhnya siapa? Ngeluhnya juga ke istri aja. Pokoknya nggak mau aja ngeluh keluar rumah ya. Menjaga muruah keluarga seperti itu ya, muruah rumah tangga. Jadi jangan sampai keluhan itu terdengar di luar rumah. Sama-sama menikmati keluhan berdua suami istri. Jangan sampai bapak, orang tua, mertua tahu. Kenapa? Kalau tahu nanti ikut sedih, ikut susah, terganggu. Jadi kalau senang-senang, keadaan senang, lagi banyak rezeki, nah boleh ya kabar-kabar ke orang tua, ke mertua. Kenapa? Biar ikut senang orang tua. Apalagi juga kita kirim hadiah, kirim apa yang diperlukan orang tua. Itu luar biasa yang seperti itu ya. Jangan sebaliknya, giliran sedih aja ngomong ke orang tua. Ini membagikan kesusahan ya, berbagi kesusahan. Muruah, menjaga martabat. Hormati hadal kitab. Kemuliaan ini kitab Al-Karim.
Jadi menjaga kemuliaan kitab yang mulia ini maksudnya ya, Al-Karim. Alati lahu, alati yang lahu baginya manzilah. Manzilah itu derajat atau kedudukan. Manzil itu Bu ya. Manzilah itu kedudukan. Manzilatu al-aliyatu. Manzilatu al-aliyatu apa ini? Nah, kedudukan yang mulia. Aliyah itu mulia. Nanti boleh diartikan tinggi juga ya, tapi di sini artikan mulia saja ya. Kenapa? Ini nanti ada rofi'ah ya, di sini kita artikan tinggi. Manzilatul aliyatu, kedudukan yang mulia, wa darajatu rafi'ah, dan derajat yang tinggi. Ya, ini rafi'ah dengan aliyah sama sebenarnya ya, tapi di sini kita artikan berbeda. Manzilatul aliyah kita artikan kedudukan yang mulia, wa darajatur rafi'atu, dan derajat yang tinggi. Ya, Al-Quran itu derajatnya tinggi. Jadi anak-anak mesti diajar ya Bu ya di rumah, jangan menempatkan barang apapun di atas Quran. Meletakkan kunci mobil, kunci motor di atas mushaf Quran, jangan. Ini tidak menghormati Quran, kurang beradab dengan Quran. Quran terletakkan di atas, jangan ditumpuk-tumpuk oleh buku yang lain, harus di atas posisinya. Ini menghormati Quran. Ini kadang kita sedih gitu ya kalau sudah tahu ilmu ini, kemudian kita sudah punya amal dengan ini ya di rumah kita sudah amalkan ya. Menempatkan mushaf Quran di tempat yang mulia, tidak kita campur dengan barang-barang ditumpuk-tumpuk dengan barang yang lain. Tapi kalau misalnya perlu memang ditumpuk, posisikan Al-Quran tumpukan yang atas, tumpukan yang atas, begitu ya. Ini salah satu cara memuliakan Al-Quran. Bal huwa bahkan huwa dia di Al-Quran itu ahamu, paling penting ahamu itu. Pahamu, maso diri sumber. Nah, di Musharraf kan kita belajar ya masdar. Fi'il mudhorek, fi'il mati, fi'il mudhorek, masdar. Apa masdar? Kata benda yang diambil dari kata kerja. Masdar itu aslinya sumber, arti sebenarnya sumber. Nah, masodir ini jamak dari masdar. Sumber-sumber din agama. Jadi sumber-sumber dari apa yang akan kita perlu ambil untuk menjalankan agama itu dari Quran ya, sumber yang paling utama, ahamu paling penting, baik dari hukum ataupun yang lainnya. Diri dini Islami, sumber-sumber agama Islam. Nah, ini Al-Quran itu kedudukannya seperti itu. Kemudian kita lanjut, wa haramallahu alaihima asyam, dan Allah juga mengharamkan bagi keduanya asyam, puasa. Puasa juga tidak boleh. Menyentuh Quran nggak boleh, sholat tidak boleh, tawaf nggak boleh, menyentuh Quran banyak nggak boleh. Kemudian sekarang tidak boleh puasa. Lianna nuzulad dami, karena sesungguhnya nuzulad dami, turunnya itu darah, yuhdisu menimbulkan apa? Masakoh, kesulitan ya. Memang siklusnya begitu ya. Yuhdisu masakoh. Untuk sebagian orang kalau haid kan ada rada lebih gampang emosi ya. Mohon maaf yang semua atau hanya sebagian tuh ya. Saya pernah dengar begitu. Rada gampang emosi. Yuhdisul masa kota. Menimbulkan yuhdisu itu menimbulkan masa kota kesulitan. Adi mata yang besar, kesulitan yang besar. Kesulitan. Wal juhda, dan juhda itu kepayahan. Juhda itu kepayahan sadidan yang sangat. Sadidan sangat. Juhda itu kepayahan. Ya. Keluarnya darah itu menimbulkan kesulitan yang serius sangat di mata itu. Wal juhda sadidan dan kepayahan yang sangat sadid. Wa fi saumi aidon, dan dalam puasa aidon juga masakotu zohirotu. Masakotu itu kesulitan yang secara dohir juga nampak ya puasa. Kenapa? Dia jadi lemes kalau puasa itu.
puasa dalam keadaan lemas karena memang sedang dikurangi ya asupan yang akan menjadikan energi untuk tenaga. Bisaumi aidon juga masakotun zohirotun. Masakotun itu kesulitan, zohirotun yang nampak. Fastakodot maka menuntut. Fastakodot itu menuntut. Rahmatullahi itu kemurahan atau kasih sayang Allah, menuntut kasih sayang Allah. Allah agar tidak yasma'a mengumpulkan yasma'a alaihima atas keduanya tadi. Siapa? Orang yang haid dan nifas menuntut agar tidak mengumpulkan bagi orang yang haid dan nifas baina masakota ini dua kesukaran. Kesukaran apa? Kesukaran pertama kesukaran dari adanya yang ditimbulkan karena haid dan nifas, dan dua yang kesukaran karena puasa tadi. Ya masakota ini yang pertama kesukaran puasa dan yang kedua kesukaran keluarnya darah dam. Ya begitu ya Bu. Jadi berkumpul dua kesukaran tuh. Pertama kesukaran dari saum karena saum memang ada kesukaran-kesukaran. Dan yang kedua kesukaran karena nuzulu dami, keluarnya darah. Berikutnya yang terakhir. Ama hikmatu hurmatil istimta, adapun hikmah, adapun hurmatil istimta dilarang bersenang-senang bagi para suami ya bihima dengan keduanya. Keduanya siapa ini maksudnya? Baik dalam keadaan haid atau nifas ya, baik istri yang dalam keadaan ini haid atau nifas. Hikmahnya apa kok tidak boleh atau dilarang istimta bersenang-senang? Wawat ihima dan berjima. Wat ihima itu jima. Fihadil hal berarti di dalam keadaan ini, keadaan haid dan nifas, fali'ana al-atiba'a, maka sesungguhnya fali'ana al-atiba'a para dokter. Ini jamak dari tabib, al-atiba ini, dokter. Para dokter mereka yang secara khusus mempelajari ilmu tentang ini ya, tentang kesehatan, ilmu medis. Kot asbatu telah menetapkan, mereka telah menetapkan, mengatakan atau memberikan pernyataan statement ya. Anna fi zalika doror adiman. Sesungguhnya ada pada yang demikian tadi, pada apa? Pada jima atau istimta dengan istri yang haid, suami istri tadi ya, tapi istrinya dalam keadaan haid dan nifas itu dororon mudorot. Mudorot itu bahaya atiman yang besar. Yalhaku yang akan menimpa ar-rajula wal mar'ata ma'an kedua. Ma'an bersama-sama. Jadi itu nanti berefek yang bahaya yang besar baik bagi suami atau bagi istri. Jadi ini dilarang. Dilarang jika istri sedang haid berjima ya. Tapi kalau beristimta, bersenang-senang di daerah area yang lain, suami istri ya, bukan di daerah yang menyebabkan dukhul ya, bertemunya alat kelamin, boleh, masih boleh. Tapi kalau sudah dukhul, jima, bertemunya dua alat kelamin ini dilarang. Dilarangnya dilarang keras ya. Dilarangnya dilarang keras. Ini kedurhakaan yang sangat tinggi. Kalau ini sudah tahu istri haid kok masih nekat, wah ini dia dosa durhakanya kepada Allah luar biasa. Ya, baik. Adakah pertanyaan, Bu, sampai di sini? Ada yang terlewat?